Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan Presiden tidak memenuhi tuntutan kami agar membatalkan kenaikan harga BBM selambat-lambatnya sampai tanggal 10 September 2022 jam 24.00. Maka kami akan aksi bela rakyat pada hari Senin tanggal 12 September 2022 jam 13.00 di Istana Negara sebagai tindak lanjut dari aksi kami sebelumnya pada hari Senin 5 September 2022 di Gedung Sate Bandung. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Bandung 11 September 2022, pimpinan aksi penyelamatan Indonesia Asep Syarifuddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat menghimbau kepada seluruh komponen di Jawa Barat untuk ikut serta dalam aksi bela rakyat di Istana Negara pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Rizal Fadilah SH dari DTN PA 212 mengajak warga masyarakat Jawa Barat, khususnya umat Islam, khususnya alumni 212 untuk ikut hadir dalam aksi bela rakyat di Istana Negara hari Senin tanggal 12 September 2022. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama saya Luciana Mulia dari Perempuan Sudah Bergerak mengajak kita sebagai kaum emak untuk ikut aksi demo bela rakyat di Jakarta 12 September jam 13.00. Kita berdemo untuk mendemo Jokowi yang semena-mena menaikkan harga BBM yang tanpa merasakan penderitaan kita sebagai emak-emak, sebagai pengelola rumah tangga yang begitu mencekik, yang begitu mempengaruhi semua komoditas ekonomi dan akan menaikkan harga-harga bahan pokok kita. Yuk kita semua hadir di Jakarta 12 September jam 13. Merdeka! Allahu Akbar! Saya Safril Safian, Presidium KAM Jawa Barat, menghimbau semua komponen kota kabupaten kami untuk kita merasakan bagaimana tekanan ekonomi rakyat selama pandemi, tapi sekarang dipalugodam oleh pemerintah Jokowi dengan kenaikan BBM yang sangat luar biasa. Untuk itu ada aksi bela rakyat pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Kita akan lakukan aksi bersama, hadir di sana di Istana Negara. Merdeka! Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ini Pak, tadi masalah aliran dana, ini mungkin ada rada nyangkut-nyangkut ke Pilpres ya Pak ya. Nah, sekarang lagi santer Pak, terutama yang diungkapkan oleh Kamarudin Simanjuntak 300 triliun. Yang 300 triliun itu. Ya. Nah, walaupun pihak-pihak yang dituduh itu membantah, tapi Pak Kamarudin itu mempunyai bukti kuat sehingga dia menantang. Ya. Termasuk juga Faisal Assegaf yang kemarin itu. Nah, ini gimana Pak? Menurut Bapak itu kebiasaan ini itu sepertinya udah lama ya Pak ya, menggunakan dana haram lah seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira Pak ini akan terungkap apa itu aliran dana ini Pak?
Kalau dalam hal kayak apa masalah terungkap ya saya masih belum bisa memperkirakan karena ini menyangkut juga masalah hal yang besar menurut saya. Dan ini harus kita kaji secara akar masalahnya. Gitu. Akar masalahnya kan di sini adalah bahwa untuk maju jadi seorang pemimpin itu mahal sekali. Ya. Bagaimana memenangkan ini dan bagaimana juga menyewa perahu. Gitu. Terutama menyewa perahu yang saya masukkan adalah partai. Ya kan? Partai ini kan istilahnya mereka biaya sendiri, sehingga untuk menghidupi partai mereka dalam hari ke hari dan bulan per bulan dan tahun ke tahun itu butuh dana yang cukup banyak. Bayangkan saja ada 34, sekarang jadi 37 ya, baru belum diresmikan 34 cabang dalam hal provinsi, gitu kan, misalnya DPD, lalu satu untuk di pusat. Lalu ada 512 atau 514 kota kabupaten kepengurusan. Lalu juga harus membina kecamatan dan segala macam. Itu sesuatu yang sangat luar biasa banyaknya, ya kan? Nah, sehingga ketika mereka mau mengajukan pemimpin terus mereka mintakan dananya. Ya. Tidak saja untuk dana pemilu, tapi juga dana untuk partainya. Ya. Jadi ini tidak pernah terjadi di negara-negara lain, tapi terjadi di Indonesia. Karena kita menggunakan sistem yang penggabungan partai dengan 20% tadi. Ya. Sehingga katakanlah misalnya saya partai A, saya kenal Pak Solihin mau maju jadi gubernur. Tapi karena partai saya tidak mencukupi, harus meminta ke partai yang lain. Karena saya kenal Pak Solihin, dan Pak Solihin saya anggap prestasinya bagus dan namanya juga bagus. Ya saya bilang Pak Solihin, saya gratisin partai saya. Ya. Tapi Pak Solihin cari partai lain untuk bisa bergabung. Tugas Pak Solihin nyari begitu, nggak gratis. Partai lain belum tentu kenal kan? Arti kata mereka juga akan bilang, saya butuh partai untuk mengelola ini, ya kan? Nah, ada sejumlah ini segala macam. Nah, Pak Solihin kan nggak punya uang, ya kan? Nah, Pak Solihin nggak punya uang, artinya apa? Nyari ke yang lain. Nah, datanglah yang namanya oligarki konglomerat, ya taipan itu. Yuk saya bayar. Berapa kebutuhannya? 3 triliun, 30 triliun, oke. Tapi yuk kalau menang harus beri konsensi gitu. Hasilnya bisa berupa ini. Mereka nggak akan kembali dengan duit, tapi dengan lahan, syarat-syarat yang lain. Yang menurut perkiraan mereka itu akan melebihi daripada yang diberikan. Ya. Nah, partai juga demikian, ya. Karena partai nggak punya untuk memenangkan Pak Solihin, ya harus cari dana kan. Nah, bagi kekuasaan yang berkuasa cari dananya kan dari mana? Ya ada kebijakan-kebijakan tambang, ya terus ada lagi untuk kekuasaan adalah ya sekarang kan terungkap, ya kan ada BUMN yang mengumpulkan uang untuk itu, ada polisi dalam hal ini Satgasus bermain dengan judi online dan juga narkoba dan segala macam, ya. Dan itu duit, ya. Nah, duit ini kan demikian rupa dikelola secara mafia gitu. Kalau tadi polisi saya anggap polisi yang ini secara sapa, tapi ini mafia yang melakukan ini gitu. Sehingga Pak Solihin punya keterikatan sampai Pak Solihin berkuasa sampai selesai pun ada keterikatan gitu. Dan saya akan tagih gitu. Dan saya akan tempatkan orang-orang ya dari mafia atau taipan ini menempatkan orang-orang di sekeliling Pak Solihin. Jadi gini Pak, kalau seperti itu sepertinya memang kita ini berada dalam lingkaran setan yang susah keluar tuh Pak. Apakah ini juga terjadi Pak sebelum rezim sekarang? Dari misalkan zaman SBY, misalkan zaman Soeharto, itu terjadi seperti itu Pak. Ada semacam, wah ini kalau demikian kita harus menggunakan dana-dana walaupun tidak halal gitu ya. Harus tetap dilakukan, walaupun kita tersandera lah istilahnya tetap dilakukan. Memang dari dulu seperti itu Pak? Ya, karena akar masalahnya di situ ya. Atau karena kan sistem pemilihan presidennya itu yang menyebabkan seperti itu? Ya, akar masalah kan itu tadi. Nah, ada ambang batas 20% tadi, itu membuat mahal, ya kan? Dan lalu masyarakatnya juga demikian, ya. Jadi masyarakat kan memang miskin, ya kan? Dan masyarakat Indonesia itu kan orangnya balas jasa, ya. Kalau seandainya ada seseorang yang kita kasih gitu, oh dia bilang, aduh saya doakan, begitu baik dia, ya kan? Artinya masyarakat kita semikian juga. Jadi mereka karena ada kemiskinan, ya kan? Sehingga begitu ditawarkan, saya kasih uang masing-masing 100.000 atau 50.000, dan mereka akan setia itu. Waduh, saya udah dibantu 50.000, udahlah saya pilih, ya. Karena kebaikan dari masyarakat kita itu
yang tidak tahu bahwa ini uangnya adalah uang dari mereka juga gitu. Sehingga mereka beranggapan wah ini saya balas jasa deh. Ya udahlah, gampang dipilih. Nah, kebaikan-kebaikan yang seperti ini yang dilakukan oleh para pemimpin dengan cara bansos, dengan cara mengedarkan uang, yang dia melemparkan hadiah-hadiah, ya kan? Walaupun dilemparkan juga diterima dengan baik kok, ya kan? Padahal itu kan udah tidak sopan kan, katanya udah nggak menghargai. Tapi buat kita rakyat, ya. Nah, kenapa saya bilang rakyat? Saya tidak menyalahkan rakyat, tapi kemiskinan itu yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Nah, kemiskinan ini menurut saya dipelihara, ya kan? Dipelihara. Jadi selalu merasa butuh terus itu. Ya, secara politik kan, udahlah. Ini kita mau tuju misalnya di sana, kita bawa ini, bawa itu, oke, selesai gitu. Ya kan? Mereka jawabnya begitu. Nah, si Taipan ini bilang, oke, saya kasih Anda sekian. Dan itu berlaku untuk gubernur, wali kota, bupati, gitu kan. Dan banyak sekarang bupati dan wali kota itu menjadi pasien KPK kan. Dari 514 bupati wali kota ada 220-an jadi pasiennya KPK. Begitu ya gubernur gitu. Karena mereka harus membayar untuk itu. Nah, akar masalah ini harus kita selesaikan. Jadi kalau misalnya yang dulu kita kaji terjadi nggak seperti itu kan pertanyaan Pak Silih ini. Udah kita lupakan itu. Tapi jangan lagi terjadi untuk yang akan datang. Caranya adalah akar masalahnya harus 0%. Lalu yang kedua harus partai ini dibiayai oleh negara. Karena apa? Dari situlah para Taipan-Taipan itu masuk ke partai-partai politik. Karena mereka butuh juga yang saya ceritakan tadi. Membiayai 34 DPD, membiayai 514 DPC, membiayai kota kabupaten. Nah, disitulah Taipan-Taipan itu bekerja. Gitu. Anda butuh, udah, tapi ikut keinginan saya. Jadi buat mereka duit berkuasa. Sedangkan partai ini punya kebutuhan. Lalu juga rakyat juga punya kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini dipenuhi oleh uang. Gitu. Jadi kekuasaan ini adalah kekuasaan uang yang disenangi oleh para Taipan. Nah, untuk itu mereka harus mempertahankan sistemnya. Sistemnya adalah 20% tadi. Lalu bagaimana memenangkan selanjutnya pemilihan presiden besok ini misalnya. Mereka gunakan lagi sistem yang lama gitu. Ya, dengan sistem kardus, kotak kardus. Lalu sistem coblos. Walaupun udah sangat modern nih. Indonesia juga udah bangga dengan kemodernan kita. Ada eKTP katanya, lalu juga kita kalau mengambil uang, nyetor uang pun udah dengan gampangnya melalui sistem kan, lalu juga e-tol dan segala macam. Tapi begitu kita masalah pemilu, kita gunakan lagi cara yang sangat tradisional. Sangat tradisional, nyoblos pakai paku, masuk dalam kotak kardus gitu. Lalu dihitung dari TPS, pindah, disitulah ada permainan. Nah, dalam permainan ini duit lagi. Duit lagi karena saya cerita mengenai teman-teman yang aktif di ini. Oh, ada suara yang hilang. Gimana caranya hilang? Ternyata ada yang beli. Ada yang beli di tingkat kecamatan, ada yang beli di tingkat kabupaten kan. Sehingga suara-suara yang kata kecil pindah. Itulah sebabnya pemilihan presiden kita dilakukan dengan cara yang sama dengan tujuan untuk dapat status quo berkuasa lagi gitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Jadi 0%, lalu partai harus dibiayai oleh negara. Kan ada yang bilang, lah biaya negara malah enak. Kenapa enaknya? Sehingga para Taipan ini nggak bisa lagi di situ. Begitu juga anggota-anggota partai nggak menyembah lagi ke pemilik partai. Karena itu duitnya negara kok, ya kan? Lalu BPK bisa periksa. Kalau ada korupsi di partai, bisa juga. Kalau sekarang kan enggak. Ya, jadi sistem harus kita rubah. Selama sistem ini nggak dirubah, ya kan? Presiden kita akan jadi boneka terus. Walaupun dia katakanlah dia baik dan bersih gitu. Tapi karena sistemnya ini partai akan nagih, Taipan akan nagih karena duit untuk mereka lakukan untuk mengandalkan keterpilihan itu adalah duit para Taipan. Ya baik Pak. Gini Pak, mungkin kalau kita tidak berusaha untuk keluar dari lingkaran setan ini sampai kapanpun juga kita tidak akan bisa berubah ya Pak. Harus kita putus. Jadi kita harusnya kita putus. Ini menurut Bapak, ini kan 2024 sebenarnya secara momentum ya Pak, secara momentum itu kan sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah ini walaupun sekarang boleh katakan dari sekian calon itu sepertinya hampir semuanya itu sudah terikat dengan oligarki Taipan seperti itu ya. Tapi kita masih bisa berharap, terutama ini Pak, yang gambaran saya itu dengan munculnya Anies Baswedan yang dalam hal ini kan tidak terikat dengan Taipan itu ya. Ini sebenarnya kesempatan Pak, kesempatan untuk memutus rantai supaya kita tidak terjerat terus seperti itu. Kalau Bapak gimana Pak? 2024 bisa nggak Pak kita mulai Pak? Saya masih pesimis seperti itu. Oh gitu ya. Selama
sistem tidak dirubah. Anies populer, ya kan, begitu juga dia punya elektabilitasnya juga bagus gitu. Tapi dia bukan orang partai, ya kan. Arti kata dia butuh partai. Nah, untuk mencapai butuh partai itu kan butuh, ya istilahnya saya kasih partai, Anda harus ini kan. Nah, selama partai itu belum istilahnya terbebas dari keterikatan, itu bukan terikatan lagi, ya, terjeratnya. Ya. Jadi kita harus berpacu sebenarnya membersihkan sistem ini. Ya, saya lebih cenderung terjadi revolusi. Yeah. Dari revolusi sistem kita rubah, ya kan? Dalam arti kata, ya baik itu KPU-nya yang direkrut dengan cara-cara yang menurut saya juga tidak bersih-bersih, gitu kan. Yeah. Nah, lalu juga sistemnya, ya, di mana sistemnya harus 0%, gitu kan. Lalu juga partainya. Jadi kalau terjadi revolusi, ya tinggal kebijakan-kebijakan kita udah tahu. Yeah. Wah, ini keputusannya juga nggak perlu lagi bicara ke lembaga tertentu. Keputusan revolusi adalah biayai partai, bubarkan partai yang tidak bisa merombak dari akarnya gitu, ya, kalau revolusi. Nah, tapi kalau sekarang saya masih bisa pesimis untuk tanda tanya. Ya, tanda tanya. Karena sekarang ini kan mereka jual mahal nih partai, ya kan? Mereka berembuk, ya kan? Terus Nasdem juga begitu, ya kan? Satu persatu lah kita anggap. Mereka juga pasti akan ada yang namanya permintaan-permintaan. Tidak mungkin aja gratis, misalnya katakanlah siapa gubernur kita Ridwan Kamil kan, dulu kan Nasdem gratis. Ya. Tapi kan kita tahu sekarang Kiara Pak. Oh, Kiara Pak. Yang mengelolanya siapa? Dulu kayak katanya untuk kantor, ya kan? Sekarang kita siapa yang mengelolanya? Juga Taipan. Lalu Taipannya dari mana? Ya dari Nasdem, ya kan? Jadi satu tanda tanya juga menurut saya, apakah seorang yang bersih atau seorang yang selama sistemnya belum dirubah? Selama sistemnya. Karena belakangan kita juga tahu bagaimana Podomoro mengambil tanah-tanah di Jawa Barat dan di kota Bandung dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang harus kita putus gitu mata rantai ini. Kalau enggak ya kayak lingkaran setan lagi. Jadi keterikatan dari para pemimpin-pemimpin ini dengan para pemodal-pemodal ini yang menyebabkan mereka tidak lagi istilahnya mengabdi kepada rakyat, tapi mereka mengabdi kepada oligarki dan para Taipan. Pak, kalau menurut Bapak, ini kalau kita nunggu 24 itu seperti itu lama, Pak. Harusnya ini sebelum 2024, Pak. Harusnya begitu, ya, bisa dibersihkan gitu. Nah, mudah-mudahan momentum ini, Pak, bisa nggak Pak momentum naiknya BBM itu seperti Sri Lanka gitu, Pak? Ya kan pernah terjadi di Indonesia, ya kan pernah terjadi bagaimana istilahnya rakyat bisa menggulingkan, ya istilahnya juga melakukan perubahan lah. Iya. Tidak menggulingkan tapi melakukan perubahan. Dan karena kan mereka menggulingkan itu institusional. Ya, mereka akhirnya mengundurkan diri kan. Ya kan, baik Soeharto juga mengundurkan diri karena desakan dari rakyat. Kalau dia nggak mau mengundurkan diri, terjadilah masalah kan. Begitu juga. Jadi revolusi itu bukannya menakutkan seperti yang dikatakan oleh masyarakat. Wah, ini akan terjadi bunuh-bunuhan. Tapi kalau desakan rakyat, ya kan? Mau nggak mau pemimpinnya harus berpikir ulang. Ya udahlah saya mundur. Ya kan, itu terjadi. Yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Ya. Ya kan? Kalau tidak mampu, ya kan? Yang sekarang kan udah banyak ketidakmampuan itu menyebabkan penderitaan ya kepada rakyat. Ya. Dan kedaulatan rakyat pun sudah sangat dikangkangi oleh partai politik gitu. Baik, Pak, ini waktu sudah. Jadi sahabat sekalian, ya tadi ya kalau lihat dari tanda-tanda itu mungkin kita pesimis sekali, sepertinya kita akan susah melakukan perubahan. Tapi sebagaimana yang terjadi di kepolisian, bahwa itu Allah membongkar ya kebobrokan kepolisian, ternyata itu di luar skenario kita ya, itu bisa terjadi juga. Ini perubahan di Indonesia itu bisa ada pertolongan Allah yang kita harapkan. Itu ketika rakyat sudah tidak bisa bersuara, ya mungkin Allah yang akan merubahnya seperti itu. Amin. Ya, kita harapkan. Saya percaya itu. Ya, insya Allah. Ya, ketika rakyat sudah tidak bersuara, maka Allah yang akan menangani seperti itu. Betul. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang aktual. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.